ketika saya masuk di lingkungan Baduy, itu terasa kok, apa ya, auranya itu luar biasa sekali. Nggak ada di sisi lain yang, apa ya, yang negatif itu nggak ada. Oh, pantesan ajaran Jawa itu dititipkan di kaum Baduy. Kenapa bisa seperti itu? Agar tidak tercemari oleh budaya luar, agar tidak tercemari ajaran Jawa itu oleh ajaran-ajaran yang dari luar. Memang sudah saatnya ajaran Jawa itu tumbuh kembali. Ini ajaran Jawa yang dititipkan di Baduy itu akan segera dijemput kembali. Untuk apa? Ya, untuk pembenahan agar orang-orang itu tersadarkan. Tunggulah saatnya, pasti akan tiba. Jadi gini, saya akan berbicara jauh, ya. Jadi sebelumnya mohon maaf jika nanti apa yang saya sampaikan bisa menyinggung perasaan, terkhusus perasaan bagi orang-orang yang beragama. Bukan berarti saya akan menguliti atau menista orang yang beragama, tapi ini saya akan berbicara fakta yang terjadi. Jadi gini ya, waktu itu saya pernah berkunjung ke Kampung Baduy, yang mana tentu kalian semua sudah tahu bahwa di sana di Kampung Baduy masyarakatnya itu bisa dikatakan orang yang tidak memeluk agama. Bukan seperti saya, bukan seperti kalian yang konon katanya kita itu orang yang beragama, yang mempunyai kitab suci sebagai penuntunnya. Dan lebih hebatnya lagi, kita itu orang yang bertuhan. Tapi, andaikan saya perbandingkan dengan penduduk atau masyarakat Baduy, kok sepertinya jauh sekali ya tentang kemanusiaan, tentang cara merawat alam, tentang adab, tentang keharmonisan, tentang ramah tamahnya, bahkan apapun kalau kok dibandingkan kita orang yang beragama dengan mereka yang konon katanya orang yang tidak mengenal Tuhan lah, orang yang tidak berpendidikan lah. Lah kita orang yang berpendidikan bahkan sampai perguruan tinggi yang muslim sampai ke pesantren, ke Kairo lah. Tapi pada faktanya kalau saya lihat jauh sekali. Apa yang saya lihat? Di Kampung Baduy itu. Di sana kenapa kok hidupnya nyaman? Karena ya itu praktek. Bukan hanya sekedar membaca seperti kita, membaca kitab, tapi prakteknya itu jauh dari kesempurnaan. Bahkan kita ketika mau melakukan peribadatan ya, yang konon katanya menghadap kepada Tuhan, patuh pada agama, tapi selalu diiringi dengan apa? Kalau saya tidak menjalankan peribadatan ini, malu. Bukan apa ya?
bukan mau mencari hasil atau bagaimana agar saya itu lebih baik. Bukan, karena malu. Contoh ya, ada orang yang tidak ke masjid di saat waktunya ke masjid. Anggap aja di waktu sholat Jumat. Dia melakukan peribadatan itu bukan karena panggilan hati atau apa, tapi karena malu. Begitupun orang yang ke gereja, kalau nggak ke gereja, malu sama tetangga, sama seagamanya. Nah, di sana itu praktek ya. Makanya harmonis, tanpa ada keirian, tanpa ada keangkuhan, tanpa ada eh, cacian. Nah, kita orang yang beragama saling mencaci, saling menyalahkan, saling menghina bahwa sayalah orang yang orang yang suci atau bagaimanalah ya. Nah, itu tadi ya. Kadang saya malu. Malu pada diri saya sendiri. Lalu, apakah harus agama itu ditiadakan? Kan nggak perlu. Karena apa? Agama itu sebagai penuntun bagi orang-orang yang tidak bisa berjalan. Nah, apakah orang yang di sana di Baduy itu memang benar-benar orang yang sudah bisa berjalan? Jadi nggak ada tuntunannya pun mereka bisa melakukan kemanusiaan-kemanusiaan yang memang sudah uh, timbul dari dalam dirinya. Lah, kalau kita akan timbul karena dari dorongan luar. Kalau mereka apa? Dari dorongan dalam. Ya, kita sebagai orang yang beragama yang konon katanya bertuhankan Tuhan yang Maha Esa, miris sekali. Memang sih saya tidak sampai ke Baduy dalam ya. Saya hanya sampai di Baduy luar. Ada beberapa hal yang bisa saya pelajari, saya petik. Ya, ini nih. Ketika saya masuk di lingkungan Baduy, itu terasa kok apa ya? Auranya itu luar biasa sekali. Nggak ada di sisi lain yang apa ya? Yang negatif itu nggak ada. Walaupun itu banyak pengunjung, mungkin bisa juga pengunjung-pengunjung yang datang dari kota, datang ke situ terserap oleh auranya di sana. Maka auranya itu tetap saja jernih. Bahkan apa ya? Saya tidak melihat arwah-arwah yang gentayangan itu enggak ada. Beda kalau di kita ya, yang konon katanya orang yang beragama, kok saya sering melihat orang yang meninggal penasaran, lalu sengsara, ingin menguasai hartanya lagi. Itu karena kemelekatannya. Nah, di sana itu enggak ada sama sekali, enggak ada. Lalu saya berpikir lagi, oh, pantesan ajaran Jawa itu dititipkan di kaum Baduy. Kenapa bisa seperti itu? Agar tidak tercemari oleh budaya luar. Agar tidak tercemari ajaran Jawa itu oleh ajaran-ajaran yang dari luar. Karena leluhur-leluhur para yang terdahulu itu tahu. Bukan berarti agama yang datang dari luar itu agama nggak benar, itu bukan. Agama yang datang dari luar itu memang bagus, pada awalnya itu bagus, tapi sekarang sudah banyak disimpang siurkan, diperalat untuk mencari uang lah, diperalat untuk mencari kedudukan lah, diperalat untuk mencari jabatan lah, dengan dalih agama. Ini kan sudah salah kaprah. Di situ apa ya, sulit ya saya gambarkan.
Karena yang selama ini sebelum saya datang ke kaum Baduy, ketika melihat orang yang rajin beribadah, orang yang tindak tanduknya sopan santun, itu kok seakan-akan ketika saya datang ke sana jauh berbeda. Di kita orang yang beragama itu pamrih, adanya itu pamrih. Karena ada sesuatu hal yang diinginkan. Di sana itu hendak memang polos, polos, polos. Marilah kita berpikir. Bukan kita mau bersaing sama orang Baduy, bukan ya. Tapi setidaknya kita itu mencontoh. Mana sih tokoh-tokoh yang bisa kita contoh? Sulit sekali mencari contoh-contoh atau orang-orang yang bisa kita anggap sebagai orang tua yang bisa menuntun ke jalan kenyamanan. Bukan kebenaran lah. Biar hidup kita itu nyaman, damai, sentosa. Tidak ada perselisihan. Bukan masalah kebaikan, itu bukan. Mohon maaf ya. Bukan berarti saya bermaksud menguliti ya, bukan ya. Tapi ini fakta yang terjadi memang begini. Lalu, saya berpikir lagi sekarang ya. Memang sudah saatnya ajaran Jawa itu tumbuh kembali. Nah, ada suatu kabar, yang mana kabar itu tidak bisa saya sampaikan dari siapa. Ini ajaran Jawa yang dititipkan di Baduy itu akan segera dijemput kembali. Untuk apa? Ya, untuk pembenahan agar orang-orang itu tersadarkan, agar orang-orang itu ya intinya bisa tersadarkan, diambil kembali. Tunggulah saatnya, pasti akan tiba. Karena sudah hancur moral kita, moral orang-orang yang beragama justru ya, yang konon katanya ateis itu dilarang di Indonesia, tapi pada kenyataan yang ada itu memang seperti itu. Andaikan ya, andaikan alam bisa berbicara, pasti alam itu akan mengatakan, wahai engkau orang-orang yang berbohong, engkau orang-orang yang konon katanya beragama bertuhan, celakalah engkau dengan kebohongan. Cuman kan alam tidak berbicara, tapi apa barangkali saya mewakili alam juga bisa. Mohon maaf. Ya, intinya ya apa yang saya sampaikan, ayolah sadar diri, ya sadar diri. Jangan kita hanya bisa membaca kitab-kitab suci, ya kita orang Islam atau entah itu orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik, orang Kristen, ya semuanya. Ayo sadar, sadar. Kita itu sebagai manusia punya tugas untuk menjaga alam ini, bukan menjaga alam berarti kita membangun oke, tapi pertama moral yang pertama yuk. Moral. Ya, ya udah segini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya saya bisa sadar diri, kalian juga bisa. Ayo, ayolah. Mumpung alam ini belum apa namanya ya, belum murka. Sebenarnya alam belum murka. Nah, ini akibat dari perbuatan kita sendiri ya. Maka alam sudah mulai gonjang-ganjing karena apa? Karena kita sendiri. Ya udah ya. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan buat kalian semua. Rahayu, rahayu.